Eh, tuh, langsung ada petir. Apakah ini yang kemarin lagi muncul? Gagang Selo katanya. Apakah ini? Coba perhatikan ini. Astagfirullahaladzim. Mayat. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Apakah ini terlilit ular gitu orangnya? Ular mengering gitu tuh. Ular mengering. Ya ini. Mbak sendiri namanya siapa? Mbah Kobra. Mbah Kobra. Kobra. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Nah ini teman-teman, perhatikan di area sini, ini yang dulunya adalah goa, sekarang membentuk sungai, ya, sungai di dalam goa. Tapi sekarang ini atasnya udah ambruk nih, seperti ini keadaannya. Tapi gini, karena di sini tuh masih kental sekali tentang kepercayaan bahwasanya kalau masuk sana itu harus menyopot alas kaki, ya. Saya pun mencoba mencopotnya, ya, karena ada makhluk tertentu di balik ini mungkin, ya. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, kita sinau lagi ke alam ini yang penuh dengan teka-teki. Bisa ke sini nggak? Nih, aduh, dalam airnya adem. Nah, ini saya nggak pakai alas kaki, ya. Kesini mungkin dimaksud adalah untuk menyambungkan dengan alam di sini, ya. Jadi tubuh kita pun butuh grounding supaya tidak kurang setrum, ya. Aduh, agak dalam juga ini. Aduh, bisa ke sini nggak? Semakin dalam, adem. Ya tenggelam kayaknya nih. Aduh, ya. Lokasinya seperti ini banget nih. Tapi ini mendingan ada cahayanya terang. Biasanya di dalam goa gelap, ya. Di sini mending nih. Cuman kendalanya seperti ini, di air aja gini. Ini batu gede banget. Oke. Wah. Assalamualaikum. Punten. Saya seperti melihat orang di sana. Ada orang di sana tadi tuh. Orang? Sebentar dulu. Yuk saya cek dulu yuk. Kayak orang atau bukan? Iya. Oke. Bisa kesini nggak? Ya mungkin seperti itu. Nah. Ini ya. Goa ini digunakan untuk para pertapa pada zamannya. Nah, tetapi sekarang terbuka semuanya nih. Assalamualaikum. Kula nuwun.
tadi loh, saya melihat lagi di situ. Tuh. Tuh, perhatikan sebelah sana ini. Tuh. Tuh, itu kan. Coba perhatikan dulu. Itu orang. Apakah itu orang atau bukan? Masa mukanya hitam gitu? Iya. Dekat aja yuk. Tapi hati-hati. Punten. Assalamualaikum. Tapi kayak matanya melotot deh. Tuh, matanya nyala. Matanya melotot. Iya tuh. Assalamualaikum. Punten. Siapa itu? Tuh kan. Coba deh perhatikan di kamera. Dia kelihatannya manusia atau bukan? Coba. Kelihatannya itu manusia atau bukan? Kayak orang gitu ya. Kayak orang. Kok dia baik? Udah yuk. Kesana yuk. Tuh, di dalam lagi. Ba? Punten. Assalamualaikum. Dalam. Dalam nih. Ampun. Jangan-jangan tenggelam sayanya. Aduh. Iya. Aduh. Dalam banget ini. Tar dulu. Nah, tar dulu. Oh, lewat sini nih. Nah. Masih ada kan? Berarti gak hilang nih. Nggak bisa hilang berarti manusia. Tar dulu. Iya. Hati-hati ya. Alhamdulillah. Bisa nggak? Sini. Ada. Alhamdulillah. Ya makanya itu lewat sini. Nah, Aduh, jempol saya ketinggalan ini ya. di sini kayak lebih gelap deh. Nih. Assalamualaikum. Astagfirullah. Tuh kan? Kayaknya dia bukan manusia deh. Coba perhatikan dulu. Oh, sudah kering kayak gitu tapi aneh. Oh, kira-kira kau berani ke sana nggak? Wah, kamu gak berani nih ya. Coba ke sana, berani nggak? Aduh. Assalamualaikum. Kayak bukan manusia deh. Berarti? Kayak seorang pertapa yang sudah moksha mungkin gitu. Berani nggak? Takut. Kalau nggak berani udah ayo aja lah yuk. Pentung aja ini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tuh kan? Habil juga apa? Assalamualaikum. Punten. Tadi di sini kan? Nah, berarti memang beliau sengaja menyambut kita dengan cara itu. Pasti nanti ketemu juga kok. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Yuk sana yuk. Suara apa ini ya? Nanti kita ketemu titiknya. Karena gini, katanya ini di lokasi ini kalau memang bertemu di pusatnya sungai ini, hidupnya akan bejo, beruntung gitu maksudnya. Yuk. Ini loh. Unik-unik banget ininya. Apa banget ini ya? Ya kata orang seperti itu. Kata orang. Tapi kita harus mengkaji dulu angkernya kenapa. Apakah ada momennya? Iya. Assalamualaikum. Masih panjang ini goanya. Coba sini. Tuh. Suara apa itu? Suara beruk. Tuh. Kan? Assalamualaikum. Punten. Mana tadi? Tuh.
langsung ada petir. Apakah ini yang kemarin lagi muncul? Oh, mau bisa petir. Ki Ageng Selo katanya. Heeh. Tuh. Udah malam lagi maksudnya nih. Wah, udah kerja ini ya. Ya iya. Aduh. Malah nyasar. Kita harus mengkaji ini. Jangan sampai kita gagal paham lagi. Karena diyakini, ini maksudnya ya tadi saya sampaikan, kalau betul-betul bisa menguasai sungai ini, bertemu dengan siapa di sini tuh kehidupannya bejo mungkin orang tadi mungkin. Ya iya, tapi kita harus kaji dulu kenapa bisa bejo gitu loh. Ya. Assalamualaikum. Kemarin tadinya si bapak tadi kemana? Oh, tadi dulu nih. Wah. Punten. Tadi kayak melihat orang merangkak di sana. Orang berangkat. Iya. Astagfirullah. Tadi dulu. Apa tuh? Mana? Dol. Astagfirullah. Aduh. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya. Iya. Tadi ke sini loh. Merangkak ke sini dari sini nih. Orangnya hitam semuanya. Hitam merangkak ke sini nih. Assalamualaikum. Tapi ada suara. Ada suara menjawab loh. Iya. Waalaikumsalam gitu. Tadi dulu. Di mana, Mbah? Mbah? Coba perhatikan apa di atas. Jangan batu berbicara ini ya. Hah, Astagfirullah. tadi dulu. Waspada nih. Hati-hati. Mbah? Assalamualaikum. Apakah ini? Coba perhatikan ini. Oh, Astagfirullah ya Allah. Mayat. astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Apakah ini terlilit ular gitu orangnya? Ular mengering gitu tuh. Ular mengering. Ya ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Mbah? Assalamualaikum, Mbah. Oh, ya bener ini. Oh, ya ampun. Mbah. Ini orang kan? Ini manusia bukan? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dia menjawab. Tadi ini orang. Mbah, mohon maaf bila kami mengganggu jenengan. Tepangaken kula Tarto. Tarto, Mbah. Iya. Saya dari Cilacap. Mbah sendiri lagi ngapain di sini, Mbah? Kok di dalam batu? Iya. Iya. Nggih. Kula Tarto saking Cilacap, Mbah. Saking Cilacap. Iya. Saya berdua ini sama Bang Mamat. Iya, sebenarnya kami pun takut sebenarnya, Mbak. Cuma kami nekat aja. Karena gini, kami itu dalam perjalanan dikir jalan. Dan dikir jalan kami di lokasi ini atas rekomendasi orang suruh ke sini karena banyak cerita-cerita yang janggal di sini. Nggih. Maaf, Mbak. Mbak, kenapa itu pada ularnya, Mbak? Iya. Iya, Mbak sendiri namanya siapa? Mbak Kobra. Mbak Kobra. Kubrak. Mbak Kobra, Mbak. Kenapa Mbak tinggalnya di sini, Mbak? Ini tempatnya lembab dan juga adem. Iya. Maaf, Mbak.
Jadi gini, sebelumnya kami mohon maaf bila mengganggu kami, tutur kata kami yang tidak sopan ini, bila menanyakan sesuatu peranjangan tidak ini. Bah, kan di sini lokasinya kayak gini memang saya akui serem kayak gini. Tapi gini, orang-orang mengatakan di tempat ini itu angker, ya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang memang tidak semua orang kuat gitu maksudnya bisa mengalami seperti itu. Makanya mereka merekomendasikan kami, sebenarnya kami pun takut. Enggak, bukan kami menantang gaib, bukan, tapi justru siapa tahu ada hal positif yang dipetik dari semua ini, karena saya pernah mendengar sesuatu yang buruk bagimu belum tentu buruk juga buatmu gitu maksudnya, bisa jadi baik gitu. Nah, apakah jenengan bisa menjabarkan ini, Mbak? Nggih. Iya, saya sudah lepas ke ininya. Sepatunya sudah saya lepas. Iya. Oh, nggih, nggih. Lah terus lagi. Berarti ini yang dimaksud bejo, Mbak. Oh, nggih, nggih, nggih. Ini teman-teman, saya sedikit jabarkan ini ya teman, maaf ya. Saya bawa kamera, Mbak. Iya. Dari penjabaran beliau yang menyampaikannya bahwasannya yang pertama tadi alas kaki harus dilepas meskipun depannya seperti ini justru mengajak kita untuk bisa menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam dalam arti itu punya harus grounding supaya kita sehat ya. Kan tiap hari kita memakai alas kaki kemana-mana ya, sekali-kali pakai ini supaya menyatu, supaya strumnya power lagi. Dan yang kedua bisa mendatangi lokasi ini sampai ke pusatnya bejo ya. Bejo artinya kita harus kembali kepada pusat diri, pusat kesadaran diri, yaitu kesadaran Tuhan yang ada dalam diri kita, yaitu kesadaran sejati. Maka kehidupannya akan betul-betul bejo, betul-betul akan mengalami kebahagiaan hidup, mengalami surga. Yang selama ini kita lupa, menyetir diri kita yang palsu. Nah, maka beliau memberikan pitutur harus ke pusatnya sungai ini adalah ke pusatnya diri. Selalu kembali kepada pusat diri, kesadarannya. Jadi eling, gampangnya eling. Dikir, ingat, eling. Kembali kepada kesadaran sejati. Dalam kondisi meditatif, maka kehidupannya betul-betul akan terarah, akan bejo dunia akhirat. Bejo, Mbah. Nggih. 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 Nggih, 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 Mbah. Maaf Mbah, saya banyak, aku takutnya ini ada yang tanya, Mbah ini sebenarnya manusia atau bukan? Oh berarti beliau itu manusia. Loh kalau berarti kalau manusia kok ditinggal di sini? Astagfirullah. Hilang. Bahkan, Astagfirullah. tapi beliau tadi mengaku manusia katanya. Apakah memang beliau sudah yang bertapa, yang bisa menghilang, ataukah memang bertapa yang sudah moksa gitu? Baik, beliau bertapa yang sudah moksa mungkin ayah, jadi bisa menghilang. Ini suatu pertanda juga kita pun harus bisa menghilang dari pola lama, yaitu kita harus selalu kembali ke pusatnya diri, pusat kesadaran Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga kehidupannya adem, ayem, tentrem, pasti bisa mengalami kebahagiaan hidup, mengalami surga, dan rezeki turah-turah berlimpah tidak pernah habis. Tuh, yuk bang, yuk. Berarti ini teka-tekinya itu di sini. Iya, yuk. Tapi bukan Kiageng Selo ini Ya bukan. Mirip ini ya. Ya mirip.
Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.